sedekah makanan kita itu untuk selain untuk saudara-saudara kita juga untuk kesembuhan orang tua saya itu. Awalnya nggak terpikir untuk jualan tuh kok bisa di mobil kata orang tua kan, tapi dia melipatkan uang Rp1.000 di dalamnya uang Rp100.000. Teman-teman media itu memfollow up kegiatan yang ibaratnya mereka nampak dan rasakan sendiri, ngajuin proposal atau minta uang sama siapa, enggak. Orang bilang sok kaya atau apa, enggak, bukan seperti itu. Tapi ya saya kepengen kegiatan ini berkah aja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi untuk kegiatan Razia Perut Lapar ini alhamdulillah sudah berjalan hampir 1 tahun. Nanti tanggal 27 Februari itu pertama kali kita melakukan kegiatan Razia Perut Lapar, dan itu berjalan setiap hari sampai saat ini. Itu semua selain untuk menolong saudara-saudara kita yang di masa pandemi ini banyak yang mengalami dampak. Betul. Dampak perekonomian, kesulitan. Jadi disitulah hati kita tergerak. Selain itu juga memang untuk kesembuhan dari orang tua saya, seperti itu. Dari kesembuhannya seperti apa maksudnya Pak Zulham? Jadi gini, ibu saya dulu di tahun 2020 terkena serangan jantung 11 hari di ICU. Jadi di situ kita sangat berjuang lah untuk kesembuhan dari orang tua kita, ibu saya. Jadi kita berdoa semoga beliau diberikan kesembuhan, dan alhamdulillah ternyata untuk tekad untuk sembuhnya tinggi. Dan pada saat pandemi itu ada, kita lihat banyak saudara-saudara kita ini yang memang sangat-sangat membutuhkan, dan di situ kita niatkan sedekah kita, sedekah makanan kita itu untuk selain untuk saudara-saudara kita juga untuk kesembuhan orang tua saya itu seperti itu. Awalnya ya Pak? Iya, awalnya seperti itu. Karena kan memang banyak sekarang Pak, untuk orang tuh ingin, misalnya kayak dia ingin menaikkan popularitas, atau misalnya yang lain dengan cara bersosial. Jadi banyak yang seperti itu juga gitu Pak. Tapi kalau Pak Zulham sendiri memang awalnya dari ingin kesembuhan orang tua Bapak. Iya, siap. Gitu. Nah, awalnya kayak mana Pak ceritanya itu? Jadi awalnya pada saat saya berdinas, dulu saya berdinas sebagai PS Panit Intelkam Pelabuhan Sri Bintang Pura. Jadi kerjanya, mohon maaf kalau anggota Intel itu duduk-duduk ngopi, cari informasi. Jadi cari informasi sekecil apapun untuk kondusifnya Kota Tanjung Pinang. Apalagi kita ini adalah Kepulauan Riau, berdekatan dan perbatasan ya antara Singapura dan Malaysia. Jadi kalau pelabuhan-pelabuhan di Tanjung Pinang itu banyak, dari pelabuhan resmi maupun pelabuhan istilahnya pelabuhan tikus, seperti itu. Jadi saya berbaur sama masyarakat sekitar, sama porter, tukang becak, tukang ojek. Ternyata pada saat pandemi itu mereka itu terdampak sekali. Karena apa? Kapal-kapal yang biasanya beroperasi dari Jakarta ke Tanjung Pinang, dari Malaysia ke Tanjung Pinang, Singapura Tanjung Pinang di stop. Apalagi internasional kan, lockdown. Jadi kita di stop, tidak ada pelayaran internasional. Waktu PPKM level 1, 2, 3, 4 sampai darurat, itu terdampak sekali untuk di pelabuhan. Kesian yang saudara-saudara kita yang porter itu, untuk mereka bawa pulang aja nggak bisa, apalagi mereka mau makan. Disitulah hati saya tergerak, bisa untuk berjualan nasi semurah mungkin, tapi dengan lauk yang seenak mungkin. Saya ngobrol sama istri, sama orang tua, gimana caranya? Ya saya bilang, saya jualannya di mobil saja. Awalnya nggak terpikir untuk jualan tuh kok bisa di mobil kata orang tua kan. Saya bilang bisa, nanti saya rubah. Akhirnya saya berkeliling setiap hari jualan nasi Rp1.000 dengan lauk yang insya Allah itu enak. Karena apa? Saya bawa menu makanan itu bermacam-macam, dari lauk ayam, ikan, telur, dan nasi. Dan itu berkelanjutan setiap hari, karena ini saya memang niatkan
sekali untuk kesembuhan orang tua dan untuk biar pandemi ini berakhir seperti itu. Nasinya harga 1.000 ya Pak Iya. ya? Itu nggak ada terfikirkan akan rugi kah atau apa gitu Pak? Jadi gini, saya tuh sebenarnya bisa aja kasih gratis, bisa kasih gratis. Kenapa 1.000? Saya kepengen pada saat saudara-saudara saya ini yang tukang beca, tukang ojek, pedagang kaki lima, porter, itu memberikan uang 1.000 rupiah dari jeripaya keringat mereka bekerja, itu mengalir juga pahala untuk mereka. Karena apa? Uang yang kita terima itu 1.000 rupiah itu bisa saya masak untuk besok. Oh, saya jelaskan lagi, kalau razia perut lapar tidak beli, tapi saya masak sendiri dengan keluarga. Jadi uang perputaran yang 1.000 rupiah kalau kita kumpulkan, anggaplah sehari kami dapatlah kalau bawa 100 porsi itu 100.000, itu bisa untuk beli bumbu, beli santan, beli cabai, itu dikasih lagi makan untuk saudara-saudara kita di lain lokasi. Di lain lokasi, dan insya Allah pahala juga mengalir untuk mereka. Pada saat kita memberi itu insya Allah pahala mengalir untuk kita. Pada saat mereka menerima, mereka mendapat berkah makanan, tapi pada saat dia menitipkan rezeki sedekah lagi 1.000 rupiah itu pahala kembali untuk mereka kembali. Seperti Jadi itu. ngalir ya Pak ya? Insya Allah. Nah ngomongin 1.000 rupiah, ada nggak Pak yang beli dia tuh bayarnya lebih dari itu? Iya, jadi ya mungkin seperti subsidi silang lah. Ada beberapa orang yang datang ke lokasi razia perut lapar, dia bukan orang nggak mampu, dia orang mampu, tapi dia bingung mau nitipkan sedekah karena kami tidak pernah open donasi atau buka rekening. Jadi dia, Pak, saya ngantri, saya mau nyicip makanan dikit aja Pak. Terus dia kadang naruh uang 100.000, uang 20.000, seperti itu, ada seperti itu. Dan ada yang ibarat dia, saya rasa dia porter, tapi dia melipatkan uang 1.000 rupiah di dalamnya uang 100.000. Gitu. Dia kepengen sedekah juga. Dia lihat saudara-saudara dia yang lain, yang porter yang lain mungkin susah untuk makan. Akhirnya dia menitipkan rezekinya yang dia punya untuk kawan-kawannya tanpa diketahui kawan-kawannya, seperti itu. Nah itu setiap hari ya Pak jalannya? Alhamdulillah kita di tahun 2021 itu setiap hari, baik weekend pun kita turun, karena kita tidak mau apa yang kita niatkan ini terputus. Terputus dalam arti kalau dibilang capek itu nggak mungkin. Semua pekerjaan itu pasti ada capeknya. Tapi kebahagiaan tersendiri buat kami pada saat saudara-saudara kita itu menikmatin makanan yang kita berikan dan bisa mengurangi beban mereka. Itu dijawab langsung oleh ojek online. Jadi dia selalu keliling nyari saya. Kadang dia minta nomor saya kemarin, Bapak di mana siang ini? Dia datangin. Dia bawa anak sama istrinya. Dia cerita, Pak, kalau saya makan di luar, saya itu harus beli bertiga itu 30.000. Kalau sama Bapak 3.000, 27.000 itu bisa saya beli untuk beli beras Pak, katanya. Kalau sehari, kalau saya jumpa 2-3 hari, saya seminggu nggak perlu Pak. Harus nyari-nyari lagi untuk makan di rumah. Udah terbantu sekali Pak. Itu ternyata dijawab sama saudara kita yang tukang ojek. Alhamdulillah, saya berpikir saya hanya buat kenyang orang 1 hari, ternyata bisa nolong orang untuk 1 minggu, seperti itu. Bahkan untuk 1 bulan, seperti itu, dengan nasi yang kita jual 1.000 rupiah. Iya. Nah itu yang pelanggan tetap setianya berarti ada ya Pak ya, yang memang ngikutin Bapak ada. Gitu. Tapi Bapak hafal orang-orang itu? Ya gini ya, namanya orang kalau lagi dalam kesusahan, selagi itu halal mereka akan cari. Dia nggak akan ada rasa malu. Jadi kalau mungkin ya, mohon maaf, semua kegiatan baik di Tanjung Pinang itu banyak banget saya tahu. Dan mereka nggak akan pernah malu. Pak, kami nggak akan pernah malu. Mau difoto kah, mau diapain kah, kami nggak perlu. Yang penting perut kami kenyang Pak. Seperti itu. Jadi kenapa razia perut lapar dulunya kita tidak pernah ada foto atau video, ternyata banyak masukan dari teman-teman. Ini harus dikemas dengan baik agar memotivasi orang lain. Dan alhamdulillah itu banyak sekali. Akhirnya banyak razia-razia yang lain. Ada yang namanya
servis perut lapar, ada yang namanya cuci perut lapar, ada juga yang memakai razia perut lapar. Nggak apa-apa, siapapun, walaupun itu bukan polisi, dia konfirmasi saya, Pak, boleh nggak kita pakai nama razia perut lapar juga? Boleh, karena kegiatan baik yang untuk menolong orang lain itu diperbolehkan. Nah, seperti itu, tidak perlu minta izin sama saya pun boleh. Mungkin belum ada ya Pak dulu sebelum dari. Jadi yang membuat razia perut lapar ini juga dari alhamdulillah teman-teman media itu memfollow up kegiatan yang ibaratnya mereka nampak dan rasakan sendiri, karena kegiatan razia perut lapar ini kegiatan pribadi, tidak ada kelompok, tidak orang-orang, saya sendiri, hanya keluarga saya yang membantu masak di rumah, dan tidak pakai seremonial. Jadi pada saat orang datang mau makan, ya makan. Jadi tidak ada seremonial apapun. Jadi ini hanya untuk membantu masyarakat pada saat di masa pandemi. Dan kita selalu sampaikan pada saat karena saya ini adalah petugas dari kepolisian, juga bagian dari pemerintah, juga menyampaikan protokol kesehatan kepada masyarakat dengan apa? Bukan hanya sekedar lisan yang harus kita terapkan 5M, tapi memberikan apa? Memberikan masker, memberikan hand sanitizer. Jadi mereka itu dirasakan langsung pada mereka, tidak hanya menerapkan teguran-teguran, tapi kita langsung memberikan nyata, seperti itu. Itu kan kalau misalkan Bapak ini kan dari anggota kepolisian juga, nah dari atasannya Bapak Zulham langsung pun mendukung kegiatan ini kah Pak? Iya, alhamdulillah kegiatan kita ini sangat didukung oleh pimpinan saya, baik Bapak Kapolres Tanjung Pinang, Bapak KBP Fernando, maupun Bapak Kapolda Kepri. Jadi pada bulan 4 saya diberikan penghargaan oleh Bapak Kapolres Tanjung Pinang, dan pada bulan 7 saya diberikan penghargaan dari Bapak Kapolda Kepri, dan terakhir bulan 10 saya diberikan penghargaan oleh Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad, karena beliau sendiri juga mengetahui kegiatan razia perut lapar ini langsung ke titik sasaran. Jadi saya tidak pernah harus ini ada kelompok-kelompok tertentu yang harus saya bantu, tidak ada. Saya semuanya saya datangi. Kenapa kok ada kebintan seperti itu? Karena kita gini, itulah hebatnya media sosial, baik di Facebook, baik di Instagram, WhatsApp, YouTube, seperti itu. Jadi banyak yang messenger kita, Pak boleh dong kami ngerasain masakan Bapak, Pak boleh dong Bapak bantu tetangga saya, dia kurang mampu seperti ini, kadang memberikan foto seperti itu. Alhamdulillah kita datangin. Dan itu Pak Zulham langsung yang turun tangan ya? Jadi nggak pakai misalnya kayak anak buah atau enggak ya Pak ya, Bapak langsung? Karena saya juga kan dinas, hari-hari dinas di Polres Tanjung Pinang, jadi saya juga melihat waktu saya pada saat saya terkena sprint tugas yang lain mungkin saya nggak bisa turun, tapi pada saat saya ada jeda waktu saya akan turun seperti itu. Dan Pak Zulham memilih untuk masak sendiri ya Pak? Iya. Bilang. Kenapa Pak? Razia perut lapar itu kan tidak pernah open donasi nomor rekening. Jadi saudara-saudara kita yang punya rezeki lebih, mereka bingung mau nitipkannya itu kayak mana Pak katanya. Dan alhamdulillah saya bilang, saya nggak mau terima cash karena ya saya takut tergoda, tidak bisa memanage uang itu dengan baik. Jadi ya antar aja apa yang ada seperti beras, sayuran, mau mie instan, telur, seperti itu banyak yang antar. Dan ada orang Bintan, dia bilang, Pak saya nggak punya uang, saya boleh nggak sedekah sayur Pak? Alhamdulillah kita dikirimin sayur. Mungkin setiap bulan itu pasti ada dia ngirimin kita sayur. Ada juga pengusaha kapal pengusaha ikan di Kawal, Pak kita mau kirim ikan boleh nggak? Boleh. Jadi sampai bertoples-toples dia kirim gitu kan. Alhamdulillah banyak orang baik sebenarnya di Kepulauan Riau ini. Cuman kadang wadahnya mereka nggak tahu. Kan ada kalau sedekah berbentuk cash money atau berbentuk makanan, tapi berbentuk yang sembako ini untuk diolah menjadi makanan mungkin saya rasa belum ada. Jadi razia perut lapar ini mudah-mudahan dapat memotivasi orang-orang lain bisa nih buat seperti ini. Jadi banyak saudara-saudara kita yang tertolong,
yang punya rezeki bisa menitipkan, yang nggak punya rezeki dapat diterima sedekahnya dari saudara-saudara kita yang lain seperti itu. Tapi sampai sekarang pun donatur tetap atau itu nggak ada ya Pak? Tapi yang menawarkan pasti ada ya Pak ya? Alhamdulillah tuh setiap bulannya itu ada saja. Pasti ada ya Pasti Pak? ada saja. Contohnya seperti ini. Pada saat ada yang messenger kita juga, Pak, saya 7 hari anak saya nggak makan pakai lauk, pakai garam, katanya kayak gitu kan. Sorenya saya langsung ke rumahnya. Saya ke rumahnya, saya bawain dia sembako, saya bawain dia makanan razia perut lapar. Saya memang lihat rumahnya kondisinya memprihatinkan, anaknya ramai. Jadi 10 langkah dari rumahnya itu Allah tuh langsung bayar dengan apa yang kita lakukan. Padahal waktu itu stok kita, sembako kita udah habis. Jadi 10 langkah dari rumahnya, pengusaha dari Batam langsung telepon. Ini Bang Jul? Iya. Bang, saya ada rezeki sedikit, boleh titip rezeki nggak? Titip rezeki gimana? Saya bilang kayak gitu kan. Abang butuh apa? Katanya kayak gitu kan. Akhirnya saya bilang lah, saya nggak terima nomor rekening, saya nggak ada open donasi. Saya bilang, jadi kalau mau ya abang beliin aja apa keperluan untuk saya masak. Akhirnya dia beliin. Dia beliin itu mungkin hampir 1 lori dia ngantar. Beras berkilo-kilo lah, ada berapa puluh sak, telur seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan, lakukan saja. Jadi Allah yang akan menentukan, ini kamu akan jumpa sama siapa, ini kamu akan ditolong sama siapa. Dan saya yakin seperti itu. Iya, tapi pernah nggak Bapak di satu titik misalkan Pak Zulham juga lagi keadaannya, maaf misalkan lagi nggak ada nih, tapi Bapak otomatis memikirkan masyarakat juga tuh yang butuh, itu gimana Pak? Pernah di satu seperti itu? Pernah, beberapa kali pada saat kita sudah berapa minggu gitu kan nggak dapat bantuan nih, keuangan juga lagi seret, cuman kita berpikir gimana caranya. Akhirnya saya bilang sama istri, udah gini aja deh, yang penting kita masih ada beras. Selama 1 tahun ini beras kita tidak pernah putus. Itu yang alhamdulillahnya. Akhirnya saya bilang, udah yang penting kita bisa bantu orang. Walaupun saya akan minta maaf pada mereka kalau memang lauknya ini nggak enak, tapi masakan kita insya Allah enak, saya bilang. Jadi akhirnya kita ngerebus telur, telurnya itu dibelah 2. Itu dengan mie instan, dengan sambal, nasi. Itu ternyata mereka bilang, kayak gini aja makan kami udah enak Pak. Dia bilang kayak gitu. Yang penting kami bisa makan Pak, kata kayak gitu. Itu mungkin sampai pernah 5-6 hari saya lauknya hanya itu. Telur tapi cuman separuh. Dan itu saya tidak pernah mengeluh, bahwasannya mungkin ujian juga dari Allah, kamu bisa nggak bertahan. Ternyata saya dikirimkan dia kerja di Dubai, ada yang kerja di Taiwan. Bang, kami lihat di media Bang, kami lihat di medsos Bang, kegiatan Abang ini sangat bersentuh Bang, kami boleh nggak titip rezeki, kami nggak bisa beli sembako. Jadi saya bilang boleh, karena saya juga udah ini kan. Akhirnya saya buka rekening saya untuk mereka saja, saya japri, tapi akan saya langsung belanjakan kalau abang percaya, kita bilang gitu kan. Akhirnya dia transfer ke saya karena dia kerja di Dubai. Ditransfer, itulah sangat membantu waktu itu. Jadi banyak teman-teman juga nasihatin, udah Jul, terima saja open rekening kalau memang ada yang japri, walaupun dirimu tidak pernah meminta ataupun memposting open donasi seperti itu. Saya yakin dirimu pasti bisa untuk kelola untuk ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena banyak masukan seperti itu, akhirnya saya terima, saya belanjakan, dan yang dia kirim itu langsung untuk cukup 2 bulan seperti itu. Jadi terbantu sekali. Ternyata ya itu saya bilang, Allah tuh tahu. Jadi apa kadang yang kita minta tidak selalu dikabulkan sama Allah, tapi Allah akan memberikan selalu apa yang kita butuhkan. Seperti itu. Betul Pak. Tapi kenapa Bapak nggak mau Pak open donasi? Karena kan mungkin memang dari diri Bapaknya nggak mau gitu. Tapi kan banyak orang baik yang padahal mau bantu, tapi jalan itu nggak dibuka gitu Pak. Jadi saya mohon maaf sebelumnya, mungkin karena melekat pada diri saya adalah anggota kepolisian, dan kegiatan ini bukan kegiatan organisasi atau yayasan. Saya yang bekerja sendiri. Untuk turun ke lapangan saja saya udah cukup menyita waktu, apalagi mengcover, memanage uang dari
saudara-saudara kita yang ada rezeki seperti itu. Jadi saya sampai saat ini belum buka karena saya juga nggak mau tergoda sama setan. Apa sih kalau orang bilang sok kaya atau apa, enggak, bukan seperti itu. Tapi ya saya kepengen kegiatan ini berkah aja untuk berbagi sama saudara-saudara kita seperti itu. Nah, kesulitannya sendiri apa Pak? Karena Bapak masak sendiri, Bapak yang turun sendiri, itu cara ngatur waktunya Bapak berarti pagi itu udah siap ya Pak? Iya, benar. Jadi biasanya saya belanja tuh seminggu sekali, itu yang bisa untuk disimpan. Kalau untuk yang fresh itu mungkin kayak ayam, ikan seperti itu, saya setelah subuh belanja ke pasar. Jadi sampai orang pasar udah hafal. Ini 3 kilo, ini 3 kilo, ini 3 kilo gitu kan. Mau beli lele atau beli ikan tongkol seperti itu. Ayam biasanya langsung 5 kilo gitu kan. Kalau ikan biasanya saya 3 kilo karena udah cukup banyak gitu. Belum lagi telur. Pada awalnya sebelum PPKM darurat, razia perut lapar itu makan di tempat. Jadi saudara-saudara saya ini mereka makan bukan dari yang sudah disiapkan, tapi mereka boleh pilih. Mereka mau lauk apa, kuahnya banyak apa enggak. Saya layanin dengan baik agar apa? Mengangkat derajat mereka. Dalam arti pada saat mereka dilayani dengan baik, mereka akan ngerasa makanan itu lebih nikmat daripada direbutkan. Kita memberikan contoh juga dengan cara kita sendiri. Jangan sampai kita membuat kegiatan baik tapi merendahkan saudara-saudara kita seperti itu. Itu waktu pas karena memang sekarang ada pandemi jadi tapi berarti nggak di packing ya Pak ya? Sekarang sudah di packing pada saat setelah PPKM darurat, dan saya sudah tidak lagi di PS Pandit Intelkam Pelabuhan, saya sekarang di Satlantas Polres Tanjung Pinang. Mungkin intens kegiatannya juga lebih padat. Akhirnya makanan sekarang di packing. Untuk apa? Pada saat setelah PPKM darurat itu kan memang masih dibatasi tuh, baik warung dan kedai kopi tidak boleh makan di tempat. Dan saya juga memberikan contoh kepada masyarakat saudara-saudara saya bilang mohon maaf ini saya packing, tapi saya selalu tulis di atasnya ini lauk ayam, lauk lele, lauk telur, mau lauk apa, ayam, baru saya kasih ayam seperti itu. Dan itu saya gunakan kendaraan mobil. Namun di awal tahun ini saya menggunakan kendaraan motor karena mobil saya kemarin mengalami kerusakan. Menggunakan motor itu gimana caranya Pak? Iya, jadi razia perut lapar menggunakan motor dengan membawa makanan itu cukup sulit sebenarnya. Alhamdulillah kita namanya kita manusia hidup punya akal. Jadi saya menggunakan box kayak box kontainer yang warna putih itu, saya susun makanan siap saji di situ. Sebenarnya enak pakai motor. Daerah yang saya belum bisa jangkau dengan mobil, saya bisa jangkau dengan motor. Jadi saya izin sama pimpinan karena boleh nggak pakai motor dinas, saya bilang gitu, motor dinas Polantas waktu itu. Jadi saya ke TPA sampah, kampung pemulung yang ada di Ganet, di pelabuhan-pelabuhan, saya datangi pakai motor. Cuman porsinya yang berkurang. Jadi kalau biasanya saya bawa 100 porsi, kalau pakai motor hanya bisa separuhnya 50 porsi seperti itu. Naik motor yang polisi itu kan yang trail, iya. Itu jadi juga itu ya cukup sulit sih sebenarnya. Iya bener ya, kita ikat lah seperti itu biar yang penting safety, tidak mengganggu pengendara lain di jalan raya, tidak jatuh seperti itu kan. Jadi kita safety kan untuk box itu agar terikat dengan baik dan makanan itu agar tidak hancur pada saat di perjalanan seperti itu. Yang pastinya untuk kegiatan razia perut lapar itu walaupun saya sekarang jarang untuk memposting karena kita memang ada tim yang untuk mengemas dengan baik. Itu sebenarnya tujuannya untuk memotivasi orang lain agar berbuat. Dan alhamdulillah dari 6 bulan terakhir yang saya buat video kegiatan razia perut lapar dan diposting di media sosial, alhamdulillah makin banyak orang baik Tanjung Pinang itu yang menitipkan rezekinya. Pak, saya punya warung Pak, saya boleh nggak nitip 10 bungkus sama Bapak? Boleh.
Pak, saya punya tempat usaha, boleh nggak saya nitipkan apa tuh bumbu-bumbu. Sampai bumbu-bumbu saja ada yang nitipkan. Jadi nggak mesti beras, nggak mesti mie instan, tapi sampai bumbu saja. Bumbu Bapak sehari berapa kilo Pak? Goreng ayam apa gulai? Ya dikirimin kita bumbunya pun kita dapat. Alhamdulillah banyak orang baik memang. Iya benar. Nah itu dari istri Bapak sendiri dukung juga ya Pak? Iya. Alhamdulillah istri saya walaupun bekerja, dia juga sangat membantu karena ada kebahagiaan tersendiri baginya juga. Pada saat saya ceritakan apa yang saya alamin hari ini, saya bilang ada yang menerima makanan sambil menangis, ada yang anaknya sambil ketawa, ada yang bilang Om lain kali bawa KFC ya Om, mohon maaf ya. Jadi kalau anak-anak kecil itu taunya KFC. Jadi pernah saya bilang sama anak-anak itu, insya Allah Om bawa. Alhamdulillah. Jadi sampai 100 paket. Jadi dengan kita mengemas dengan baik, itu banyak memotivasi orang lain. Pandemi kayak gini, ini masih terus berjalan ya Pak Zul? Iya. Kalau memang nanti selesailah pandemi kita nih. Betul. Kalau selesai pun RPL-nya akan berjalan terus juga? Insya Allah mungkin dikemas lagi dengan baik gitu kan. Yang sekarang ini kita 2022 kita sudah ada kemasan baru dalam arti Jumat kita itu berada di depan masjid. Sabtu kita masuk pelosok-pelosok kampung, hari Minggu kita ke kelenteng dan gereja. Jadi tempat ibadah kampung-kampung menjadi tujuan utama di tahun 2022 ini. Karena apa? Saya kepengen orang-orang lain melihat kegiatan Razia Perut Lapar adalah kegiatan sedekah dan dikemas dengan baik. Mudah-mudahan dapat memotivasi orang lain juga. Pada saat keberhasilan untuk kegiatan Razia Perut Lapar itu bukan kalau menurut saya bukan kita bisa kasih makan orang aja, tapi kita bisa menularkan kebaikan itu untuk orang lain. Banyak kegiatan baik yang bermunculan. Itulah mungkin yang kami rasakan sekarang ini seperti itu. Harapan Pak Zulham sendiri nih Pak, terakhir buat kedepannya di masyarakat Tanjung Pinang sendiri itu seperti apa Pak? Siap. Jadi kalau harapan saya yang pertama semoga pandemi ini cepat berakhir. Itu yang pertama. Yang kedua semoga ibu saya selalu diberikan kesehatan, kesembuhan, dan itulah saya berharap sekali ibu saya bisa sembuh dari sakitnya. Bisa jalanin aktivitas seperti biasanya lagi. Karena untuk dia pergi ke buang air saja itu dia ngerasakan sakit di jantungnya. Jadi seperti itu yang saya rasakan untuk sedekah ini agar ibu saya bisa sembuh. Berarti sampai saat ini ibunya Pak Zulham belum ya Pak? Belum pulih, masih tergantung sama obat dan masih butuh check up rutin. Jadi ibu saya masih pakai tabung gas. Karena kalau jantung itu umur ibu saya udah mendekati 70 tahun, itu udah sangat sensitif untuk mau pakai ring atau gimana operasi itu udah sensitif sekali. Jadi kita ya support dengan obat dan check up rutin saja seperti itu. Jadi niat Pak Zulham sendiri pun untuk ibu juga ya Pak ya? Iya, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada semua orang baik Tanjung Pinang yang udah support kegiatan Razia Perut Lapar. Pimpinan saya, Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, itu udah sangat membantu kita lah dalam kegiatan kita sehari-hari seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Zulham. Semoga semua impian yang Bapak lakukan itu berkah ya Pak ya. Amin. Dan untuk semua masyarakat Tanjung Pinang pun juga merasakan kebahagiaan yang Bapak salurkan. Gitu. Makanya terima kasih untuk Pak Zulham, sangat memotivasi kita saat ini ya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.